Kutu itu penyakit yang hampir nggak ada waktunya, kapanpun dia bisa datang. Yang paling sering itu dropsy. Dropsy itu juga termasuk kasus yang lumayan banyak. Penyakit swim bladder ya. Mungkin gue cerita dulu tentang Koki, kenapa sih sering banget kena swim bladder disease gitu, SBD ya. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Koki dulu dan bagaimana cara pengobatannya? Oke, jadi kita nyeritain tadi penyakit swim bladder ya. Mungkin gue cerita dulu tentang Koki, kenapa sih sering banget kena swim bladder disease gitu, SBD ya. SBD itu ada dua jenis swim bladder disease ya, atau buoyancy disorder ya. Secara teori namanya buoyancy disorder, nanti bisa googling aja buoyancy disorder. Ada dua tipe, ada yang positif buoyancy, ada yang negatif buoyancy. Positif buoyancy itu ikannya akan cenderung naik ke permukaan. Sedangkan negatif buoyancy ikannya akan cenderung di dasar, atau biasanya kita sebut sinking disease. Nah, Mas Koki ini lebih sering positif buoyancy ya. Jadi swim bladder disease dia naik ke atas. Kenapa? Karena sebenarnya goldfish yang ada sekarang nih, yang beredar sekarang kayak ryukin, rancu, oranda dan lain-lain, dia udah hasil dari persilangan hebat. Benar-benar hebat, karena goldfish yang nenek moyangnya goldfish, coba lu bisa googling di Google gitu ya, itu bentuknya tuh sama standar kayak gitu, bentuknya kan kayak ikan mas tapi warnanya oranye gitu, Kayak komet gitu? Kayak komet, mirip gitu. Jadi itu udah hasil, yang goldfish kan udah hasil persilangan hebat. Memang sebenarnya short body dari goldfish yang terdahulu. Jadi memang secara anatomi bentuknya sudah jauh banget, sehingga mempengaruhi bentuk dari swim bladdernya. Goldfish yang sekarang ini banyak banget, jadi ada beberapa goldfish yang mengalami positive buoyancy ya, itu saya x-ray, dia kebanyakan memang hanya punya satu swim bladder. Padahal normalnya punya dua swim bladder. Gitu, normalnya punya dua swim bladder, yaitu bagian yang depan dan belakang gitu, anterior dan posterior. Nah, tapi rata-rata yang positif buoyancy ini dia punya cuma satu, atau kalaupun punya dua, yang satunya agak turun kayak gitu. Jadi memang secara bentuk tuh udah nggak normal gitu. Jadi genetikal bisa jadi? Memang genetik. Gitu. Jadi actually sebenarnya memang tidak ada teori yang mengatakan itu genetik ya, tapi it based on my hypothesis gitu, my own hypothesis gitu, karena ngelihat banyak banget kasus dan kemudian saya x-ray berkali-kali. Jadi hipotesa saya memang goldfish yang mengalami positive buoyancy secara genetik memang sudah seperti itu gitu. Tapi kalau dari kecil dia enggak? Dari kecil karena memang tidak ada organ-organ yang mendesak gitu. Cuma kalau didietin bisa balik kan? Anyway, kalau lu diet, dia secara body proportional udah gede juga gitu. Kalau mau diet kayak gimana udah besar, udah nggak bisa gitu, karena ada desak usus dan lain sebagainya, ada desak organ lain gitu. Makanya sebenarnya chance untuk bisa di-treat ya atau disembuhkan itu sangat kecil, mungkin 10-5% aja. Sisanya itu benar-benar untreatable, karena kita maksudnya udah kasih Epsom salt lah, kasih garam biasa lah, kasih macam-macam lah gitu, treatment itu tetap akan kembali lagi. Berarti bisa dibilang bahwa swim bladder disease itu sebenarnya bukan dalam tanda kutip yang gue tahu tadi kan, bilang itu bakterial atau parasite. Berarti beda sama dropsy secara general kayak koi atau arwana ya? Beda banget, beda. Emang bakterial ya sebenarnya, jadi dropsy gitu. Kalau di Koki ini berarti memang lebih ke arah genetikal. Memang genetikal dan anatomical gitu. Gitu, jadi kalau Koki. Jadi ya memang secara anatomi mau kayak gitu, banyak banget yang konsul gitu kan. Dok gimana ya dok, ikan Mas Koki saya kebalik gini ya. Ya udah, dipelihara aja gitu. Emang pernah gue dari bahasa tahu juga sih, jadi waktu itu bakterial itu gue ambil, hal yang pertama kali gue masukin ke dalam itu dulu tuh prazi. Gue kasih prazi kuetel,
Gue puasain, tanknya gue pendekin, sembuh tuh. Oke. Tapi lama-lama Kayak gitu lagi. balik lagi memang. Iya. Gitu. Jadi memang berarti it's not treatable ya sebenarnya. Iya. Kalau udah balik, kalau udah gini ya mungkin nanti di kasih water level yang agak rendah, dia akan balik lagi gitu kan biasa. Tapi nanti mungkin jangka waktu berapa? Nggak lama lah, mungkin sebulan gitu dia udah akan. Iya. Jadi oke, jadi buat lu pada yang mau beli obat-obatan yang balik swing belajar, ini doa sama yang maha kuasa kan. Jadi kalau ya karena humor emang benar. Ternyata salah dari gue juga salah. Jadi yang bukan obat gue yang jelek. Oh nggak ada. Iya, berarti memang sudah proven bahwa memang ya seperti itu aja ya ternyata ya. Oke. Nah, itulah kelemahannya Goldfish gitu aja. Ya. Nggak enak nih dok, nggak bisa jualan. Oke, lanjut ke koin dulu deh. Kalau di gua bisa. Iya. Oke, lanjut ke koi. Kenapa melakukan dropsy? Kalau di koi itu dropsy itu pure ya, bakterial ya. Ada beberapa kasus sih, tapi banyak banyaknya bakterial. Dari bakterial. Jadi memang penanganan kita, treatment kita juga pengobatan. Nah, oke. Kasus kita bisa sembuh, bisa sembuh 100% kembali murni, bahkan sampai dulu pernah dropsy dia size 40, sekarang ikannya udah size 90. Oh, nice. Jadi kalau bisa recovery itu jarang lah kembali lagi. Jadi kalau penanganannya itu biasanya kita pakai obat-obat antibiotik. Jadi antibakterial itu yang kita gunakan baik injeksi ataupun rendam itu. Gue iklan sekalian. Ada tuh satu tuh. Gue mau minta approvalnya dari dokternya soal. Gimana kalau di koi, kalau praktisi penghobi gimana? Berapa lama sih by the way treatmentnya ini? Nggak apa-apa, ini taruh aja. Lu lanjut ngobrol. Anamisin sih harusnya bisa ya. Harusnya sih bisa. Jadi kalau treatmentnya kita kalau ada dua opsi sih. Pertama memang injeksi langsung. Itu yang pilihan pertama. Diinjek itu bisa makan waktu lebih cepat. Cuma kalau orang bisa injeksi dong. Kalau orangnya nggak paham injeksi sebaiknya jangan. Karena injeksi ini kebanyakan orang coba yang ada pembengkakan di saluran apa namanya sebutannya? Jadi bukan di saluran ya, dia di kepek itu. Iya, di bagian finnya sini. Fin yang sebelah itu bengkak. Itu bengkak. Dan biasa iritasi jadi bolong. Ya, jadi malah bolong, jadi borok. Nah, makanya hati-hati kepada teman-teman, jangan ngelihat di YouTube injeksi. Kalau salah masukinnya ikannya borok. Mending pakai yang bisa dilarutin di air itu. Ya. Untuk yang awam ya. Untuk yang awam mendingan gunakan obat-obat yang memang perendaman ya. Perendaman itu jauh lebih bagus. Ya kalau obatnya mungkin ini kalau kanamisin itu sebenarnya bisa kita pakai untuk di dropsy. Sebenarnya paling sering ini kalau kanamisin saya dulu pernah pakai di Popeye sebenarnya dulu dok. Iya, Popeye juga bisa. Popeye itu bagus banget ya. Kalau kanamisin itu di Popeye bagus. Jadi kalau itu mungkin harusnya logika saya bisa sih, belum pernah nyoba ya. Oke. Kalau di Popeye pernah. Gitu. Kalau dari gue gitu. Jadi dua teori, injeksi atau perendaman. Cuma saya sarankan kepada teman-teman yang di rumah jangan coba injeksi lah kalau nggak sama ahlinya. Pakai air ya. Mendingan langsung perendaman aja. Nah ini gue ada yang beda nih. Kan tapi dropsy itu bakteri ya bener ya Pak? Bisa karena bakteri ya. Bakteri sih. Nah ini gue ada lagi nih antibakterial polimer nih. Nah ini bedanya sama yang lain adalah ini itu kayak bubuk yang mencampur di makanan. Oh iya, itu lebih preventif ya? Itu lebih ke preventif ya, benar. Iya, masih bisa buat obat juga harus ya? Karena biasanya rata-rata kalau ikan dropsy udah nggak mau makan. Nah ini gue kemarin pas ngomong sama itu bener tuh kayak Karwana tuh kalau udah dropsy tuh nggak mau makan. Prefer ya kalau misalnya memang udah nggak mau makan, prefer yang direndam aja, yang nggak perlu dicampur di makan. Tapi ada juga saya pernah nemu kasus dropsy yang masih dalam fase awal. Jadi fase awalnya itu dia nggak ngembang banget. Dia udah mulai ngembang di bagian belakang sedikit gitu atau di bagian depan sedikit, masih mau makan waktu itu. Nah mungkin bisa pakai yang dicampurin dimakan. Soalnya gue waktu itu ngeliatnya ke koki. Kan dia kan mau sakit juga kan. Kalau koki emang udah beda, dia mau balik-balik salto juga makan dia. Dia masukin sendal ke dalam akuarium gak dimakan. Ini gue pikir ini bagus, ternyata koi itu nggak 100 kok. Jadi
Kalau koi memang pengobatan secara oral makan itu jarang. Jarang, benar. Yang ada kita biasanya masuk itu di preventif pencegahan. Pencegahan. Berarti Iya, gendut iya. itu nggak pasti rakus bro. Jadi genetik ya kan. Lu lihat paus sama ya kan. Makanya nggak banyak. Iya nggak banyak. Ini agak seksis ya. Oke, nah jadi ini salah satu recommendation dari gue untuk penyakit dropsy. Apa aja ya? Kita udah bahas kutu, udah bahas dropsy. Ada lagi ya? Satu lagi mungkin Bacterial infection. Bacterial infection itu gimana sih? Yang banyak orang bilang Aeromonas. Oh, itu udah datang di web Aeromonas. Ya, Aeromonas. Oke. Nah, kita ingin dengar langsung dari dokternya gimana cara treatment Aeromonas di dalam air ya kan. Soalnya kalau gua ngasal-ngasal ntar gua digebukin sama orang di sini ya kan. Oke. Kalau ada dokter aman ya. Iya kan, gua jalan juga aman ya kan, ada backup gue. Kalau dibilang bisa deh kan aman gua. Ada dokter aman. Salahin dari dokter ya. Jadi Aeromonas itu sebenarnya penyakit, kalau orang bilang, Aeromonas itu paling susah diobatin, menurut gue justru penyakit yang paling gampang. Wis, oke. Paling gampang Aeromonas. Jualan dokternya juga. Bukan gua doang. Paling gampang. Kalau gue tuh justru paling senang kalau misalnya datang ke klien, ke pasien gitu ya, terus dari lukanya gitu gue udah bisa ngeliat, oh ini cuma Aeromonas biasa. Gitu gue palingan. Jadi cuma Obatnya apa sih dok? udah pasti antibiotik ya, karena Aeromonas kan bakterial. Gitu, bakteri gram negatif. Jadi bakteri itu ada dua jenis, ada gram positif, ada gram negatif. Kalau kita perlu tahu bakteri yang menginfeksi ini gramnya positif atau negatif karena berbeda treatment antibiotik nih, jenis antibiotik gitu. Kalau negatif kita bisa kasihin antibiotik golongan sulfa bisa. Oh, kayak sulfaplex. Ya bisa. Kemudian golongan tetrasiklin. Apa itu? Tetrasiklin, jadi kayak oksitetrasiklin. Oh, oksitetrasiklin. Kayak gitu-gitu, itu bisa. Tapi yang gram negatif karena Jadi bentuknya banyaknya. beda? Kenapa? Yang positif dan negatif itu bentuknya beda nggak sih? Oh, beda kalau misalnya di mikroskop. Oh, jadi kalau buat kita nggak bakal tahu. Iya, nggak bakal tahu. Nah, that's why makanya kalau misalnya gue klien ya memang gue lihat di mikroskop gitu. Okay. Jadi gue emang benar-benar tahu, oh ini bakterinya gram negatif atau gram positif gitu. Gue harus kasih antibiotik yang mana gitu. Cuma 85% itu gram negatif memang. Oke. Gitu, jadi obat-obat yang beredar sekarang yang bisa direndam di air ya, pakai long bath gitu. Lagi-lagi gue prefer long bath, itu bisa pakai golongan sulfa atau tetrasiklin, udah paling aman lah. Sulfa tuh Sulfaplex. Oh. Ya itu ini bisa dipakai Semua. gitu, tapi ini honest review ya, maksudnya memang bisa dipakai gitu. Jadi kalau misalnya bacterial infection tuh Jangan dibuka semua dok, ini nggak jual buka dok. Kan mau jualan di klinik. Karena beli ini doang nggak pernah jual. loh, orang kan kalau gua kan suntik dong. Oh iya. Beda gua. Lo langsung datang langsung disuntik kalau di Iya, sini. ini lebih profesional. Ini kan sebenarnya kita menceritakan orang-orang awam, ya kan? Obat-obat ini juga sebenarnya diciptakan untuk orang-orang yang benar-benar have no idea ikan gue sakit merah-merah mau dikasih apa, Ya. gitu, bener nggak? Betul. Gitu, Ini makanya betul. obat-obat inilah diciptakan, Betul. gitu. Oke. Ini bisa dipakai dan ya asal sesuai dosis aman lah harusnya. Gitu. Siap. Nah kalau menurut bro sendiri treatmentnya Aeromonas itu berapa lama di dalam tempat karantina ataupun ini? Tadi kalau dokter bilang kan Aeromonas itu gampang. Kalau bagi kita stres. Oh, oke. Kenapa stres dok? Karena dia ikannya banyak. Banyak. Jadi Wow. penyebarannya cepet banget. Apa nama bakteri dok? Aeromonas hydrophila. Ah ya, Aeromonas hydrophila. Jadi gue paling benci sama penyakit ini. Sampai gue dulunya coba beberapa vaksin. Karena emang penyakit ini cepet banget Cepat ya. penyebarannya. Karena gini, di kolam koi terutama di tempat gue itu kan isinya puluhan ratusan. Jadi kalau satu yang kena, itu udah capek aja. Suntikin semua. Waduh, kalau nyuntik, gue pernah loh nyuntikin Aeromonas ikan size 30 cm itu 60 ekor. Itu gue beli satu box suntikan itu habis. Karena memang ngobatinnya, karena memang kalau di kita kan memang lebih prefer suntikan karena memang lebih cepat. Karena biar juga mahal sih dan ya, besar. dan ngabisin kalau kita long bath itu di kita ngabisin space sebenarnya. Ya. Karena harus dipisahin ini yang udah treatment hari keberapa itu butuh space yang banyak. Jadi injeksi itu adalah cara yang cepat. Cuma kalau di rumah jangan ya kalau injeksi sekali lagi. Nah, Kalau rumah sih kayak aja. ya kalau di rumah ya. Bercanda. Jangan coba-cobaan injeksi lah. Karena memang
Kenapa kita mutusin injeksi ini juga sebenarnya gue sering nanya ke dokter. Jadi dok, gue kena gini-ginian, udah kasih ini. Jadi minta resep juga sama dokter. Harusnya lu cas ya. Oh kalau dia Bro eksis ya, karena kita udah panggil bro eksis ini, aduh gimana ya mau ngecas ya. jadi dulu tuh banyak kasus sih dok dulu. Udah ada kita ini, jadi gue memang konsultasi langsung. Kalau sama dealer dokter. mah pasti banyak kasusnya, semua dealer pasti Jadi banyak. memang kasus-kasus terbanyak itu di kita sebenarnya. Iya. Jadi emang Aeromonas itu gue lebih capek treatmentnya bagi kita itu, karena makanya sebaiknya menghindari, jangan sampai. Jangan sampai kena ya. Ya, Nah, jadi- Aeromonas sendiri tuh sebenarnya datang dari kayak ikan yang baru atau lagi-lagi kayak air yang kurang bagus. Sebenarnya ada Dari Aeromonas. Aeromonas di itu badan. sudah ada di badan ikannya. ikan dan Jadi juga kalau di trigger doang. ya Ya, betul. dia tinggal nunggu trigger aja dia akan keluar. Nah, makanya ada sempat beberapa yang ngeluarin vaksinnya, cuma belum tahu berhasil apa enggak ya dok ya. Iya. Jadi nggak tahu. Jadi emang jangan sampai deh. Kalau dari gua sih jangan sampai. Kalau dokter kan enak gampang nih bilang. Iya. Kalau 1-2 ekor gampang. Kalau ratusan ekor mampus. Ratusan ekor emang capek sih ya, karena Penyebarannya sih. saya emang datangnya ya ke klien kan dia berapa ekor sih gitu. Satu kolam paling banyak 30 ekor kan gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau butuh suntikan buat koi kesayangan kalian, ini nomor teleponnya ada di bawah. Di sini. Ya, dan namanya di sini. di sini. Jadi bisa diundang dimanapun ya dok. Ya boleh. Oh ya, seluruh Indonesia. Wah seluruh Indonesia. Langsung dibayarin. Atau ya. dibayarin pesawat. Pesawatnya Garuda. Pesawatnya Garuda Bisnis bisnis class. class. Nah. Hotel bintang 5. Galang. VIP client only ya. Galang. Ikan nggak sampai ratusan juta minggir nih. Tapi banyak loh ikan-ikan yang nggak ada harganya gitu, dia sampai emang bela-belain banget ya karena emang sayang banget sama ikannya Ya. itu. Jadi harga itu harga nilai. Tentatif ya. Ya, macem-macem lah. Karena sayang itu kan nggak bisa dinilai. Nggak Kan? bisa nilai ya. Oke, gue baru tahu sih saya kasih nilai. Biasanya Ya. pakai nilai ya. Dia keluaran mahal itu sayang gitu. Oke, nah mungkin sementara udah cukup panjang mengenai hari ini kita punya pembahasan. Ya kita ada 3 penyakit yang biasa diketemuin di carp, Ya. hoki, dan mungkin juga banyak di ikan yang lain ya. Iya. Karena Aeromonas, kutu itu juga cukup sering ketemu, dropsy itu di Sangat-sangat predator, general, ya. iya. Arwana itu cukup general, jadi sekali lagi banyak banget treatment yang bisa dipakai. Semua merek yang di sini cuma sebagai contoh bagaimana cara men-treatment ikan kalian. Cuman yang jelas kalian juga lebih baik kontak dengan dokter yang lebih khusus ataupun dealer yang sudah lebih berpengalaman untuk menghandle penyakit-penyakit yang barusan kita bahas hari ini. Oke, dari ini gua Niko dari Jawa Petco. Gua Dr. Hewan Sitar. Gua Henry dari Solaris Koi. Dari kalian, thank you so much for watching our video. Don't forget to comment, like, and share. Take care. Bye bye. Bye bye.